Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya terkait dengan panduan bagi penulis di jurnal JIPMAS, yaitu Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Oke, kita langsung saja masuk pada jurnalnya, yaitu silakan buka browsernya masing-masing. Saya menggunakan Opera ya, itu bisa disesuaikan. Selanjutnya silakan ketik JIPMAS ya, Mas, di browsernya untuk memudahkan. Setelah itu klik enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini linknya, ini namanya Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Selanjutnya silakan klik 2 kali atau klik kanan open link ya, tab ya baru seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan awal atau home dari jurnal JIPMAS. Nah, sebelum saya masuk ke intinya, saya ingin memperlihatkan dulu bahwa proses penerbitan artikel di JIPMAS itu memiliki standar ya. Seperti ini standarnya atau alurnya, bisa dilihat ya. Untuk bagian penulis ini ada 3 pokok ya, ada 3 hal pokok. Yang pertama terkait dengan pengiriman. Nah, di sini penulis mengunggah file artikel ke website JIPMAS. Nah, biasanya jika sudah mengunggah ke sini, biasanya kurang lebih 1 atau 2 minggu, atau kurang dari 1 minggu juga, itu tergantung. Silakan cek email dan akunnya. Biasanya ada komentar di OJS. Nah, jika mendapatkan komentar di OJS, silahkan diproses. Untuk panduannya saya sudah buatkan pada tutorial sebelumnya. Lihat saja di bagian sini ya, paket penulis sudah ada di situ. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan oleh penulis, jika sudah lolos di tahap pengiriman, maka tahap kedua adalah masuk di review. Nah, jika sudah masuk di tahap review, itu artinya artikel Anda sudah atau dalam proses review. Nah, jika sudah dilakukan review, maka 2 kemungkinan ya. Apakah langsung di reject atau dilakukan revisi. Atau ada 3 kemungkinan ya, tambah 1 atau langsung di accepted ya, atau diterima. Jika ya dilakukan revisi, maka Anda bisa melihat email juga dan di OJS-nya. Di akun OJS itu biasanya ada pesan ya, bersama file yang akan direvisi. Nah, di dalamnya sudah ada catatan-catatan dari reviewer. Nah, untuk panduan bagaimana cara merevisi maupun mengupload file yang telah direvisi, maka sudah saya sertakan juga tutorial sebelumnya di bagian paket penulis. Jadi silahkan dibaca di sini di paket penulis ya, di dalam isinya ini banyak. Kemudian di bagian ketiga ini, di bagian ketiga itu di bagian editing. Nah, di bagian editing itu ya, ini ada kalanya penulis mendapat revisi di sini atau hal-hal yang akan dikonfirmasi, maupun ada misalkan yang perlu diperbaiki atau ada kesalahan data, ini masih memungkinkan di sini. Atau penulis juga bisa berkomunikasi dengan editor terkait dengan artikel. Nah, siapa tahu misalnya ada ditemukan kesalahan atau apa ya, itu bisa berkomunikasi di editor pada bagian editing ini. Oke, untuk lebih jelasnya ini yang saya akan jelaskan bagaimana cara jika mendapatkan pesan atau revisi di bagian editing, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penulis ya. Oke, caranya silahkan masuk menggunakan
akun penulis masing-masing. Nah, dengan cara klik masuk lalu klik login ya, seperti ini. Nah, setelah itu masukkan ID dan passwordnya masing-masing. Nah, seperti ini misalnya ya. Setelah itu klik login ya di bagian sini. Silakan tunggu. Nah, di sini ada tulisan satu ya dengan nama ini. Terus di bagian sini sudah masuk di copy editing. Nah, inilah yang saya maksud di bagian copy editing tadi pada tahap ketiga. Selanjutnya silakan klik sini untuk membukanya. Maka akan masuk di bagian sini. Nah, di bagian sebelumnya ini kan yang pertama ada submission. Nah, di situ juga biasanya ada bagian revisi di situ. Silakan lihat komentarnya atau bagian discussionnya. Kemudian di bagian reviewernya, sini di bagian kedua. Selanjutnya di bagian ketiga. Nah, ini dua sebelumnya ini sudah ada juga panduan atau video tutorialnya bagaimana cara merespon. Nah, untuk tahap ini di bagian ketiga yaitu copy editing. Nah, di copy editing itu ya ada kalanya kita tidak mendapat pesan di situ dan ada kalanya kita mendapat pesan. Nah, tetapi jika tidak ada pesan dan Anda sebagai penulis ingin memberitahu ke editor bahwa akan dilakukan revisi pada bagian tertentu, maka Anda bisa melakukan discussion melalui sini ya. Nah, masuk di add ya, nah, kemudian klik. Kemudian ini dicentang kemana, ke editor mana, silakan dipilih ya, ini dua jika ingin dikirim ke sini. Selanjutnya masukkan subjek ya, misalnya klarifikasi ya, kemudian masukkan pesan di bagian sini apa yang ingin disampaikan. Nah, misalnya mohon untuk merevisi pada bagian tertentu. Kemudian jika Anda sudah merevisinya, silakan masukkan file di sini. Jika Anda sudah merevisi artikel Anda, silakan upload sini lalu klik OK, maka dia akan terkirim. Nah, itu jika Anda berinisiatif sendiri untuk melakukan perbaikan pada artikel Anda. Kemudian jika Anda mendapat pesan dari tim editor, maka dia akan muncul di sini ya, siapa pengirimnya, kemudian tanggal berapa dan jamnya, kemudian apa jenisnya ya di sini. Nah, untuk melihatnya silahkan klik revisi untuk melihat pesannya. Dan ini juga kadang masuk di email. Nah, tetapi ya kalau masuk di email itu hanya sekedar notifikasi, tapi untuk meresponnya ya di bagian sini. Nah, di sini ada pesannya ya. Silakan dibaca. Kepada yang terhormat penulis, kami mohon untuk melengkapi biodata penulis di bagian akhir artikel. Terima kasih. Nah, ini artikel Anda, silahkan mengunduh ini ya. Seperti ini, jika sudah paham apa maksudnya, silahkan unduh, klik. Nah, kemudian lakukan revisi. Nah, buka ya di bagian sini. Nah, silakan buka, lakukan revisi sesuai pesan tadi di sini. Nah, jika sudah merevisi, selanjutnya adalah membalas pesan ini. Nah, membalasnya atau mengirimnya hasil revisian tidak melalui email ya, tetapi melalui OJS masing-masing. Nah, caranya untuk mengirim hasil revisian berdasarkan yang diminta oleh editor, ya silakan klik ya pesannya, lalu masuk di bagian sini sudah kelihatan, silakan klik add message ya. Nah, silakan klik sini, lalu beri pesan di sini, misalnya yang terhormat tim editor ya. Dengan ini saya ingin mengirimkan hasil revisi berdasarkan catatan
catatan atau saran yang telah diberikan berikut file terlampir. Terima kasih. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh, bisa disesuaikan saja dengan bahasa dan jenis masalahnya. Nah, setelah itu silakan upload file revisian. Ingat, file yang telah direvisi itu harus dalam bentuk Word, tidak boleh dalam bentuk PDF. Nah, kalau dalam bentuk PDF itu nanti langsung di reject oleh editor. Nah, setelah itu upload di sini. Nah, caranya di sini di artikel komponen silahkan pilih artikel. Setelah itu masukkan file yang telah direvisi, ya. Misalnya di sini, ini file yang sudah direvisi terkait tadi yang diminta biodata penulis. Nah, setelah itu masukkan di sini. Nah, silahkan tunggu sampai selesai prosesnya. Ini biasanya ya tergantung kecepatan internet dan ukuran file. Setelah itu tercentang warna hijau seperti ini, silahkan klik continue, kemudian lanjut, continue, kemudian konfirmasi, klik complete. Nah, ini sudah terupload di sini. Setelah itu jika sudah terupload lengkap dengan tanggalnya, klik OK. Nah, silahkan klik OK, maka dia akan terkirim. Buktinya ya di sini Anda sudah membalas, ya, ini tanggal dan jamnya. Jadi Anda sudah membalas ini dan ini sudah dijawab satu kali, ya, atau dibalas satu kali. Jadi ketika Anda ingin melihat kembali riwayatnya, ya bisa dilihat seperti ini. Ini pesan pertama, terus Anda merespon tanggal sekian dan jam sekian. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu artinya Anda sudah merespon apa yang diminta oleh editor pada tahap ketiga, yaitu copy editing. Nah, jika sudah seperti itu, ya artinya sudah selesai Anda melakukan revisi. Nah, apakah ada konfirmasi selanjutnya? Itu tergantung. Misalnya jika ada revisian lagi, maka silahkan cek di sini secara berkala sampai betul-betul artikel Anda sudah terpublish. Ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa saja ada lagi dan bisa saja 1, 2, 3 dan seterusnya, itu tergantung. Saya kira itu ya, bagaimana cara merespon atau merevisi hasil saran dari tim editor pada tahap copy editing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.